Jadi semenjak gue dari awal 2000 tuh gue udah sempet vakum 2 tahun 3 tahun. Kita ngeliat kita mau lama di industri ini ya, lu mesti know your limit. Level up Know your the game limit. gitu. Jadi Sejak kapan sih you fall in love with techno? Stadium tuh kan serunya afternya gitu kan. Nih, Gue dulu orangnya After hours. after hoursnya gitu. Jadi kalau hour main zaman dulu tuh ibaratnya peaknya tuh di Peaknya embassy, abis itu larinya ke stadium. What's up, ladies and gentlemen? Welcome to Energy Talk Podcast. Before we get into this, please rate us, like us, subscribe, then give us a comment. Whatever you like. You can find us di Instagram @Nusantara or Nusantara YouTube channel. Also, semua news dan konten is available di websitenya nusantara.com. So, today we have Remy Ridwan. Remy Irwan. Oke, Remy Ridwan mulu, sorry. Today we have Remy Lu ada apa sih Irwan. sama Ridwan? Also go by the stage name DJ Remy. Yep, Yeah. DJ So, Remy. what's up man? Welcome to NSC Talk. Iya, what's up? Buat yang nggak tahu who is the DJ Remy Irwan, jadi kalau ya banyak yang nggak tahu DJ Remy Irwan, kalau yang anak muda Gen Z sekarang, DJ Remy Irwan was a really big back then. Pernah main di Ibiza, salah satu pelopor techno Indonesia bisa dibilang ya. Gue juga banyak influence dari Doi, banyak dia ya gitu deh. Dan dia he was become the big promoter back then. Shit. Yeah, Bring a lot of man. DJs, Yeah. Embassy ya dulu ya. Ya embassy. Sebelum kita masuk, mungkin can you describe yourself to our viewers? Ya, Siapa oke. itu Remy? What's up NST? This is Remy. How you guys been? Thank you for inviting me. So, it's good to be here. Yeah. Thank you For guys. sure, Thank for you sure. guys. Yeah. So, gue ya Remy Irwan. So, gue udah mulai karir DJ semenjak dari tahun 94. 94. Oh iya, 94. Sekarang kelas 4 atau kelas 5? Kelasnya masih kelas 4 juga. Ada levelnya. So, ya beruntung lah masih bisa eksis sampai sekarang bisa masih berkontribusi untuk ke scene kita ini lah. Amin. Terus gimana mulai karir sebagai DJ? Pertama dari high school tuh ya, akhir-akhir kelas 3 mau kuliah tuh masih eranya mobile disco lah. Kita pas selalu party di rumah kan kalau setiap SMA, SMP tuh. Jadi emang kita udah terbiasa mobile disco. Jadi kita setting bawa speaker, kita bawa tape deck sama turntable gitu. Jadi emang mixingnya kadang-kadang masih bisa fade in fade out. Ada yang bisa mixing, tapi paling enggak kita udah mulai ngerintis tuh era mobile disco sampai mulai kuliah. Mulai serius tuh Pak, kita mulai sering lah dipanggil untuk party lah setiap weekend gitu. Jadi udah mulai serius lah dari situ gitu. Dan emang gue juga dari kecil juga udah terbiasa koleksi kaset kan gitu. Jadi waktu gue kelas 4, kelas 5 ulang tahun itu gue dikasih kaset sama almarhum bokap. Pertama lagu klasik tuh, Richard Clayderman terus piano. Habis itu mulai deh gue ngulik-ngulik. Semuanya mulai dari piano. Semua. Basic, bro. So kayaknya semua kayak gitu. tone chord tuh dari klasik dulu ya kan. Jadi semenjak dari itu gue mulai hunting tuh. Phil Collins sama Genesisnya, abis itu Queen tuh udah kelas 5 SD gue udah dengerin Queen. Jadi emang udah ngedengerin. Waktu itu mungkin mereka masih era rock progresif kan gitu. Jadi ya gue demen yang agak keras tapi masih ada sisi Harmoniknya. harmonik sama melodiknya. Jadi emang mungkin dengan basic gue banyak dengerin musik dari berbagai genre gitu. Jadi mungkin terbawa dari keset gue. Jadi kadang-kadang gak terlalu yang boring tone gitu, tapi ada vokal, ada chord piano dan sound gitu. Tapi emang dari keluarga sendiri ada yang pemusik gitu. Enggak sih, cuma emang kita doyan musik terus kita demen nonton musik klasikal musik gitu. Jadi ya emang ya nggak selalu musik kita ikut into sama musik gitu ya. Jadi mantap. paling nggak taste-nya aja gitu. Nah, berarti kumisnya bagus ya?
baru di klimis nih, dari yang lalu. Baru trim nih. Baru trim nih. Biasa. Lo mau ngecekin kumis gue? Aku langsung lihat Ini kumisnya keren gitu tuh, kan. keren. Soalnya hari ini Eki gue lo juga juga. kumisnya. Kemarin kayaknya kurang rapi gitu hari ini. Gemes kok aja. Jadi Ini before kelas 3, kelas 4 tapi rambutnya masih Kelas itu ada. tapi ini keren bro, kan rambutnya rapi gitu. Emang gue gak botak kan? Oh enggak. Jadi before kita masuk ke yang Iya. yang deep banget nih, biasa banyak banget. Iya, There's iya, so iya, much question yang dari Echilo. Iya. Tadi kan kayak we've been checking your IG, habis itu kayak di bio-nya kan ada you have F&B consultant gitu-gitu. Kayaknya sih we got this feeling kayak lu lagi aktif banget di Bali, doing this F&B Iya, iya. scene gitu. Bagaimana mungkin kan lu mau Iya. cerita. Oke, so jadi semenjak gue dari awal 2000 tuh gue udah sempat vakum 2 tahun 3 tahun. Vakum tuh apa? Vakum gue nggak doing gigs gitu. Gue kerja di hotel lah, di Vakum F&B ya, service gitu. Iya. Jadi Kumisnya gue agak off dulu, tapi gue lebih banyak running outlets, terus jadi manajer di F&B lah gitu. Nah, Tapi kayak role-nya biasa apa? Misalnya kayak kalau di gue operation manager biasanya. oh jadi kayak untuk Handle semua outlet, handle iya. the outletnya. Outlet, iya. So, biasa rata-rata di bar dong pasti. Iya. Bar. Bar sama restoran juga. Awal di Jakarta dulu, apa langsung? Jakarta waktu itu. Di mana itu kalau di Gue 99 di Mandarin dulu Ngomongnya itu udah tahun 99. Mandarin. ada bar namanya shit kok gue bisa lupa ya namanya. Akhirnya diterusin sama teman kita dari Future. Habis itu gue pindah ke hotel di Pak Roy Blueprints di Tomang. Di situ gue 2 tahunan lah. Jadi total 3 tahunan gue lebih banyak di operation lah gitu. Operating the bar yang di dalam hotelnya Iya, itu ya. Iya. Operating itu. Terus akhirnya gue join ke Embassy 2002. Ya awal-awal emang gue cuma sebagai music director di situ. Lama-lama kan develop tuh brandnya kita nih banyak expand ke kota-kota lain gitu. Jadi akhirnya gue mulai oke deh gue ikut andil di apa ya opening team lah. Jadi setiap kita expand ke kota-kota gue part of dari opening team. Jadi gue lebih into management sama untuk operatingnya gitu loh. Oh, jadi sampai sekarang juga handle. Ya dari Embassy terus gue lebih banyak sampai gue join di grup Embassy itu sampai 2011-2012. Habis gue pindah ke Bali kan. Nah, di Bali pun gue banyak berkecimpung dengan outlet kayak Hard Rock, terus di Discovery Plaza yang di Bali. Habis itu gue Bukan National Discovery kan? bukan beda. Habis itu gue pegang brandnya Stark House Beer, ya, part of masih dari grupnya Embassy juga. Habis itu gue running ada klub namanya Track 9 juga. Habis itu dari 2017 2018 gue lebih banyak consulting gitu. Jadi gue lebih ada creative event promotion lah. Gue service-nya lebih create event gitu. Gue lebih banyak kerja sama brand-brand consumer goods. Gue bikin kayak pop up cocktail bar segala macam gitu. Terus kalau ada festival mereka hire gue sebagai technical advisor atau follow production. Jadi gue lebih banyak di belakang layar juga walaupun gue masih doing gigs gitu ya. Terus di sisi lainnya gue juga sebagai financial planner untuk satu insurance lah. Ada insurance. Jadi dia cukup aktif lah. Oh, sekarang hustling banget ya kayaknya ya. Iya, udah hampir 2 tahun inilah. Gitu. Jadi ya tetap gue senang banget ketemu orang-orang baru gitu. Iya. Gue bisa bertukar cerita segala Bagaimana macam. kayak part dulu kan pasti di depan ya, mainnya di front, Yep. as a DJ, as a artist, as a apa gitu. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak bergerak di bagian belakangnya. Ada big differentiation in between itu apa? Kalau gue ngeliat sih sama aja ya. Kayak kita setiap line of work kan ada partnya masing-masing. Tapi tetap kita tuh kan lebih engagement ke orang-orang kan. Jadi Iya, betul. mau di depan atau di belakang gue rasa sih sama aja. Karena at the end kita akan Tujuannya ketemu sama. orang untuk ngobrol ya kan, kita sharing apa misi kita segala macam. Jadi gue rasa sama-sama frontline juga lah. Walaupun dalam konteks yang berbeda ya, sebagai DJ ataupun jadi sebagai konsultan gitu. Tapi saya agak feeling ya, saya lihat mukanya kan, Kenapa? kelihatan sangat religius ya.
Ya balancing lah. Kelihatan bukannya kayak religious gitu. Calm. Mungkin karena Bali efek kali ya. Sering yoga gitu. Gue sih emang bener gue Sering yoga. waktu dari Jakarta kan gue keluar ke Jogja tuh sebelum balik kan gue 4 tahun di Jogja. Begitu setahun gue di Jogja, habis itu gue berhenti ngerokok. Oh tadi nggak rokok. Nggak, gue Tadi? berhenti ngerokok. Jadi Oke. emang occasion kadang-kadang gue Because of your health atau memang gue pengen hidup sehat baru lah aja ya. gitu. Karena gue ngeliat dari 2005 sampai 2008 gue udah ngeliat nih gelagat trennya nih. Kayaknya kita mesti lebih fit gitu loh. Karena kalau kita di dunia malam kan orang identiknya dengan booze, whatever it is kan. Jadi gue bilang kita mesti ngerubah idiom itu gitu. Jadi nggak semuanya orang yang terlibat di industri entertainment atau nightlife konotasinya jelek gitu. Setuju banget. setuju. Nggak semuanya itu mungkin ada oknum atau persen, tapi itu kan ya their choice kan. Jadi kita nggak bisa judge juga kan. Betul. Kalau kita pengen aktif dan kita ngeliat kita mau lama di industri ini ya, lu mesti Know your limit. level up Know your the game gitu. Jadi kalau kita mau, Setuju. misalnya kita mau minuman, mau istilahnya mau party gitu, kita tinggal kumpulin 5 orang aja, pol-polan udah kelar kan. Tapi Pola-pola itu apa ya? pol-polan habis-habisan gitu. Habis-habisan, maksimal. Kan Edian nggak ada misinya juga kan gitu loh. Jadi ya Malam ini dari ke Korea. Doi ke Korea. Oke. Kelihatan Korea. Terus gue mau nanya. Oke, sekarang lebih deep dikit gue mau nanya. Iya. Sejak kapan sih you fall in love with techno? First time apa yang lo dengar pertama you fall in love with techno? Itulah. Iya itu waktu pas gue ngerjain B1 ya. B1 itu gue boleh bilang pertama klub underground nama scene. klub. Ya. Ya, tahun 94 gitu ya. B1 sama B1 tahun 94. ya. Jadi Iya, itu 94. klub underground B1. di Basement. Dikasih Jakarta, videonya ntar nih. Indonesia yang pertama gitu. Jadi Oh klub Indonesia pertama? iya jadi Enggak lah, nggak mungkin enggak, lah. iya, underground party per klub pertama. Underground party Iya, pertama. Sama itu sama Ridwan. parkit. Kita duluan. Oh, B1 duluan. B1 duluan. Oke. Jadi Gaji. kalau gue boleh bilang ke belakang dari teman-teman kita main nongkrongan nih ya, almarhum Doni, Adia, Pite. Jadi kita udah mulai bikin party tuh namanya Tapi itu Bliss. partinya legal nggak? Legal waktu legal. dulu kan belum orang belum tahu yang aneh-aneh dan segala macam kan. Jadi kita tahu nih mau kemana. Soalnya ada orang bikin party nggak ada izinnya gitu. Retu Aji. Ada tanah kosong buka party, tanah kosong buka party. Ini kayak dulu lebih simpel asal kita bisa koordinasi sama polsek atau area sekitar tuh lebih aman gitu. Jadi oke. balik lagi nih ya, mulai dari middle 92 nih si teman-teman kita Bliss ini udah mulai aktif tuh. Nah, dari satu bar di bawah di Ratu Plaza ya. Habis itu mereka pindah ke Cilandak Sport Center. Oh jadi B1 itu di Ratu Plaza dulu. Namanya Bliss dulu, Bliss dulu. Bliss Party Oh, namanya. Jadi Stuart, Adiat, Alan ada almarhum udah. Jadi mereka pindah-pindah nih. Kita masih Sorry, kita tadi banyak bang omong almarhum apa sih? Almarhum tuh tuh udah pass away. late, Oh, udah sudah pass meninggal. already pass away gitu. Soalnya baik banget dari tadi ngomong gitu. Almarhum. Iya. Almarhum pass away. Jadi mereka udah lebih dulu dari kita. Bahasa sopannya. Iya, oke. Oke, jadi kita dari Cilandak. Itu bahasa Muslim. Kalau misalnya bahasa Ya. Indonesia. Udah jadi bahasa Arab tapi udah Oh, udah bahasa jadi Indonesia. Oh. Gitu. Di KBBI ada lah ya. kayak Ada. lu nuangin buat Oh iya. Nah, seperti itu. Oke, ngerti. Oke, continue Pak. Next. Lanjut. Ya, dari 93 itu mereka di Cilandak Sport Center, abis itu pindah ke Teater Manari, ya. Teater Manari itu lumayan udah booming tuh, orang udah mulai rame lah, ya. Habis itu 94 kita mulai pindah ke Niaga Tower tuh di B1 namanya. Kenapa dibilang B1? Itu dia di level B1. Dan itu kalau siang itu kantin. Malamnya kita remodel jadi underground club party. rave lah. Iya. Dan itu kita buka cuman seminggu sekali waktu itu, cuma hari Sabtu. Karena orang rame, kita buka Jumat Sabtu. Enggak nampung, akhirnya kita buka di Rebo sampai Sabtu. Gitu. Wow. Itu tahun 94 sampai 95 ya. Itu bau gorengan gitu loh.
Bau gorengan dulu. Gara-gara kantin. Oh enggak, udah beda, udah bau parfum. Sama bau bus. Tapi waktu zaman itu kalau gue crowdnya berapa banyak Pak? Wah udah rame ya, tahun-tahun itu tuh emang lagi booming ya. Dan waktu itu Seribuan seribuan ada. Seribuan kalau weekend itu rame banget. Itu gila banget sih. Ini rame banget. Jadi emang pas mungkin emang movementnya pas bareng juga di US sama di Belanda kan. Jadi emang kita awal-awal 94 tuh influence-nya banyak dari Belanda gitu. Dan pertama tadi lo bilang kenapa gue pertama kali suka techno, dan disitulah pertama lagu yang gue sering puter tuh adalah lagunya Wake Up-nya Lawan Gani itu. Suruh bangun. Itu klasik track kan. Suka banget gue tuh. Itu tuh one of my favorite tracks until now. So dari situ gue mulai. Tapi karena gue lebih banyak sebagai resident DJ, jadi kita mesti bisa memainkan playlist lah. Kita nggak boleh mainin ego. Jadi kadang-kadang hari weekend ini gue bisa main opening, next weekend gue di mid atau closing. Jadi kita mesti bisa. Kadang-kadang orang males jadi opening set. Opening set itu kunci banget. It's a art. It's a art. Jadi It's art. Gak semua orang bisa main jadi It's opening art, set. bro. Karena itu as ego. Terus lo juga mesti ngeliat siapa di belakang lo. Misalnya gue walaupun misalnya bilang udah senior atau udah lama. Misalnya gue main. Gue kadang-kadang opening. Gue pengen juga main sama yang muda gitu. Biar gue masih bisa gak ya buat orang gitu. Misalnya setelah Bang Remy, Echilo. Iya gak gitu apa-apa. kan. Gue seneng banget. Kenapa gak enak bro? Gak boleh. Artinya apa ini? Gak enak. Maksudnya jadi pengen bisa adjust Iya juga bisa kan. adjust gitu. Jadi kadang-kadang orang ngeliat. Karena gak banyak yang bisa. Iya yang karena bisa- orang kalau main di mid set atau closing set gampang aja. Karena udah jadi vibes-nya dan tinggal closing. Tapi acak-acak. kadang-kadang ada yang gagal juga sebagai closing set. Karena dia nggak bisa ngikutin flow. Misalnya dia main abis kilo nih. Wah kayaknya berat nih. Dia nggak bisa ngebaca gimana gue nurusin nih kan gitu. Jadi, Tapi waktu itu merasa bagaimana? Kalau waktu main sebelum hype nih, habis itu hype jadi hype, itu merasa kayak gimama? ya Yes. puas. Jadi sebelum main itu masih orang-orang kayak cuma Itu Kalian pernah satu panggung gak? pernah lah. Gue sering banget ada 3 kali gue diajakin waktu dia pegang kilo gitu. Jadi gue seneng main sama Kilo gitu. Maksudnya dia suaranya tuh otentik dan dia punya ciri Thank you khas. so much. Lo nama Echilo dari Echilo ya? Dari Kilo, gara-gara Kilo ya? namanya Ekilo atau Echilo. atau Ichilo atau Tapi orang nggak tahu ya gue terbiasa Kilo. Gara-gara megang Kilo. nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Kilo mana Kilo jadi Kilo. Enggak, itu yang kadang-kadang suka dilupain sama new DJ. Karena opening DJ itu tuh penting banget men. Pasti. Wah gila, opening DJ itu lo gak boleh main terlalu keras, lo gak boleh main terlalu tahan ego lo. Karena semua DJ itu kan teamwork lah ya. Pasti ada yang opening, ada yang sampai climaxnya. Iya, itu Pasti ada teamwork gitu. Nah, banyak sekarang itu kejadian, gue sering nemu case. Sekarang banyak DJ, mereka gak bisa main opening. Karena I don't cuma know. bisa langsung Iya, langsung bisa hajar aja. Everybody can do that kalau gue bilang. Padahal opening set itu artnya buat gue sih, waduh. Iya. Di art of opening itu penting banget sih. Iya, Baik, orang duduk. gue banyak belajar gitu ya. Gue banyak banget bisa networking, belajar dari embassy. Kenapa kan kita sering banget tuh hosting international DJ dan kebetulan gue selalu yang handle hospitality mereka dan jadi LO-nya. Jadi gue lebih banyak serapan deh. Kadang-kadang plusnya kadang-kadang mereka mau pulang platnya bisa dihibahkan sama dia gitu. Atau kadang-kadang yang hal-hal yang kayak gitu gue lebih banyak masukkan cerita dari mereka gitu. Jadi gue semakin yakin lah. Kadang-kadang orang lihat SDJ itu cuma SDJ juga. Betul. Tapi lo as a social marketing juga gitu. Betul. Setuju banget. Jadi PRing yourself gitu. Jadi Betul. sebenarnya. Terus Pernah main di sini kan? Hah? Pernah main di luar kan? Siapa? Oh iya, Ibiza. Cerita dong tentang Ibiza. What's going on back then? Gue pernah ngeliat dulu jadi ada artikelnya. Doi itu main di Ibiza. Gue bilang, gokil. Itu keren banget sih. Ya jadi Not nobody. berangkat dari karena gue nge-handle booking juga buat embassy, nge-host beberapa brand-brand. Jadi ada satu level brand itu akhirnya
gue kontak sama mereka gitu. Dan gue waktu itu juga lagi megang satu brand bir lah. Jadi gue sebagai kreatif eventnya buat mereka selama 2 tahun 3 tahun lah. Jadi gue ajuin deh nih konsep sama mereka nih, si Willow Space Tour, dan mereka happy. Dan itu yang pertama untuk di Indonesia, gue bilang gue ngerjain klub tour pertama kali 10 kota. Wow. Dia belum pernah ada yang ngerjain, jadi pertama gue yang ngerjain tuh. Luar. Di Indonesia. Jadi gue bawa Willow Space itu ke 10 kota waktu itu. Jadi setiap Jumat Sabtu selama 5 minggu. Abis dari situ baru lo ke Ibiza. Habis itu next 2 monthsnya gue ke Ibiza. Gue bawa si orang-orang brand tadi gitu. Sambil ya gue happy banget gue bisa main di main roomnya Space Ibiza di diskotika. Main room ya Space Ibiza. Main room ya. Terus kan gue main ada sama Groove Armada segala macam kan. Nah habis mereka tuh gue stay sampai pagi tuh. Dan karena mereka ngeliat gue masih di situ, Remy lo mau gak closing set di teras? Gue bilang wah mau banget, karena kan itu teras space kan kayak yang kelas paginya yang waktu itu yang benar-benar yang wah, itu yang udah gila ya. Iya. Udah gila. Gue ngerasa Kelas 6 pagi ya. gue dikasih main sejam loh di situ, extra gig, extra hour sejam tuh yang wah seru banget. Dan itu kita masih main final ya waktu itu ya. Kita masih main Tahun final. berapa ya? Seru banget. 2005 Agustus. Oh masuk gak begitu lama juga dong tapi Udah lumayan lah. 17 tahun sih cepet juga ya. 17 tahun. Seru. kuliahnya tahun 17 tahun setengah umur. 17. Habis itu gue udah lumayan lah. Ada berapa kali main di festival di Jerman juga. Terus main di Malaysia juga. Di Singapura juga. Oke lah. Ke Korea juga 2 kali. Tapi kayak gue merasa kayaknya sih yang DJ yang pertama ya banyak yang tur keluar. Ada salah satunya Bang Remy. Iya. Nggak, soalnya yang zaman dulu yes Bang Remy. Soalnya kita kan udah banyak invite DJ Indonesia. Iya. Harus tuh kayaknya gue pertama deh kita dengar. Kalau tahun-tahun itu mungkin alhamdulillah gue ya yang pertama ya. Habis itu ada beberapa teman-teman dari brand lain akhirnya mereka main juga 2007 atau 2008 gitu. Termasuk Selo juga. Nah, ada sih orang yang kita kenal juga suka main di Vietnam. Baru balik dari Oh iya. Harus ketemu Gue orang. intip kemarin Pak. Oh iya. Semua orang liatin bro. Reviewnya gue intip. Harus ketemu cewek namanya Vienna. Oke. I'm happy for you bro. Kita sorry sekali lagi ya kita. Saya mau tipu dikerjakan sama Brian. Nah gini kan saya panggilnya Remy aja ya. Remy aja. Remy or Abang. Oke. Abang. People calls him iya. Abang. Abang. Mau tahu dong kenapa sih orang manggil lu tuh abang? Ya, jadi gue terbiasa dipanggil abang karena gue anak paling gede. Orang Sumatera kan soalnya dipanggilnya abang gitu. Nah, Asal Sumatera. Lu Medan kan? Tahu nggak? gue Sumatera Barat. Padang. Oke. Jadi bisa harimau dong. Itu harimau Sumatera. Harimau gengs. Ya kemarin semua Medan ya. Oh, Jadi dari itulah jadi. Nah terbiasa dipanggil abang. Nah dari SMP SMA sampai main kuliah sampai awal-awal tahun 90-an party scene di Jakarta, mostly teman-teman dari teman kecil semua. Jadi bang jadi ke bawah lah sampai ke scene gitu. Jadi orang taunya manggilnya abang. Udah abang pasti udah Gitu. Abang sih. Abang itu bahasa Koreanya opa ya. Opa, double P ya? Double P enggak? Iya, Opa. Opa Remy. Gila sih, tapi Remy memang abang Remy. Abang Remy memang kalau listeners biar tahu semua. Yeah. Since 2005 Yeah. Remy itu banyak banget dapat awards from Redma. Mungkin Pak Jilo bisa jelasin apa itu Redma, Paranoia, DJ Mac Paranoia. sama DJ Mac Indonesia. Habis itu terakhirnya kemarin terima dari EDM Droid. Yeah. EDM Droid yang kalian yang nggak tahu itu adalah online media Asia. Bukan cuma Indonesia aja, yang most reputable, visited, sama recognized publication di seluruh Asia di bidang electronic dance music. Yeah. Di tahun 2020, DJ Remy dapat award ya dari Techno DJ of the Year. Yeah. Itu luar biasa.
Ya. Mungkin bisa jelasin tentang waktu terima Techno Award-nya. Jadi si Jeff dari EDM Droid, dia udah kita sering kontak Remy. Bukan Jeff Mill kan? Bukan. Ini Jeff Indonesia. Kira-kira Ini Jeff siapa? Si Jeff dari EDM Droid, dia send email. Remy, ternyata kita udah ngikutin your resume kamu gini-gini, terus kita lagi listing dari yang DJ 25 di terbesar di Asia. Kamu nih votingnya masuk nih. Terus gue bilang sama mereka, sebenarnya gue sih udah nggak mau terima award lagi karena gue pengennya gue bisa kasih kesempatan buat generasi muda gitu. Tapi dia bilang you have to take this one, dia bilang gitu. Oke deh, karena gue ngeliat gue seneng ada teman baru segala macam. Oke, jadi emang waktu itu pas era COVID, cuman dia ngelihat pas era COVID, walaupun COVID, mungkin Jakarta waktu itu kan off kan, tapi kan di Bali kita tetap masih jalan, masih party. So based on itu mungkin mereka ngelihat bahwa gue masih aktif dan mewakili untuk bisa diberikan title itu. Jadi so I'm thankful for that. Gitu. Kalau Pak Ecilo pernah dapat award banyak lah ya? Enggak, gue 1 kali doang gue. Di mana? Launch Paranoia kalau di Indonesia ya. Yeah. Paranoia itu dari Indonesia. Ya. Dari Indonesia. Kalau Redma itu dari mana? Redma itu Reflex, jadi portal elektronik yang udah cukup lama juga. Tapi udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Pioneer juga lah di Indonesia juga. Di Indonesia. Jadi dulu tuh banyak banget yang sekarang mungkin udah nggak eksis ya. Reflex, terus Indo Trends, Indo Clubbing, jadi Indoclubbing.com. Ya. Apa? Dulu kita kalau mau cari tempat Indoclubbing. itu kan semua Indoclubbing.com Indoclubbing.com. itu. Gitu. Everything semua yang sinful tuh itu semua tuh dulu. Jadi justru kalau gue ngeliat ya sekarang kita termasuk layer terakhir kan Ecilo nih ya. Masih ada media yang ada awards voting untuk eksistensi sama kerja keras kita gitu. Nah sekarang gue ngeliat dari 2014-15 tuh sampai sekarang tuh kurang gitu. Jadi untungnya dulu kita masih ada spotlight media yang proper gitu. Iya benar. Ya kita bisa orang jadi tahu Ecilo, tahu Remy, tahu Anton, and so on gitu. Nah yang era-era sekarang ini mereka tuh mesti create Something. gimmick sendiri. Makanya tadi sempat gue sounding bahwa kalau sekarang kalau kita nggak kuat di sosial media, nggak ada engagement, lo akan nggak bisa juga. Iya, susah. Walaupun lo misalnya Kalau jago banget itu ya. kayak gue gitu ya. Tapi gue nggak aktif posting atau segala macam, nggak bikin create gimmick sesuatu yang orang gue follow si Remy nih. Self ngapain branding aja, lah ya. self branding. Self branding. Lo nggak akan juga Karena bisa itu mendapat ada kelas. Nusantara. Iya. Yes. Kita ada kelas self branding ya. Dia jadi apa Ecilo ya. Kita orang-orang banyak follow kita, biar kita bisa Harus dong, merekomendasi harus di dong. musician, producer siapa, dan ya mungkin bisa kasih award, mungkin bisa. Iya. Tapi ya semoga tolong. Nggak apa-apa. Itu Kalian bisa justru- nonton di episode kita yang Pak Ecilo itu ngomongin self branding. Kumisnya harus kayak gimana gitu. Itu diajarin semua di sana. Self branding. Maksud kayak I heard kayak tadi pagi kan gue telepon Ecilo tuh. Bro ini abang Remy itu orangnya gimana? Langsung first statement dia langsung gitu. Bro itu legendnya Stadium bro. Stadium Embassy. Embassy. Karena dia salah dia ya. Tapi dia legendnya Embassy gitu. MC waktu itu ya. Ya, ceritain bro, mungkin lu lebih tahu lah Ya, Embassy atau gue mau nanya antara between, maksudnya kan tadi sempat ada offline kan. Kenapa sih lu gak suka sama Stadium tadinya awalnya? Iya, karena gue waktu itu emang gue nggak bukan as a brand ya, karena Stadium itu kan serunya afternya gitu kan. Nih, Gue dulu orangnya After hours. after hoursnya gitu. Jadi kalau main zaman dulu tuh ibaratnya peaknya tuh di Embassy, Abis itu larinya ke Stadium gitu. Jadi gue tuh baru bolak-balik ke Stadium tuh udah era-era akhirnya gitu, sampai gue bisa main di sana juga karena kan gue udah tiap hari involved di Embassy gitu. Dan kalau misalnya weekdays pun gue office hour karena gue juga sebagai brand manajernya dari si brandnya Embassy juga. Jadi gue ngerasa kalau gue udah habis kerja jam 4 jam 5, gue lebih baik pulang untuk recovery gitu. Karena kadang-kadang pun
era-era terakhir awal-awalnya kita CO2 sampai Wonder Bar itu kalau setiap weekend kita finish jam 10 pagi, man. Kita sendiri kelarnya jam 10 pagi. Jadi kalau gue bilang kalau habis itu gue masih ngelanjutin ke tempat lain kayaknya gue enggak. Tapi akhirnya ada satu party di bekas ada gue pernah kerja sama dia, gue ulang tahun di sini, kalau lo nggak datang awas. Wah, gue nggak mungkin bisa nolak karena dia bos gue dulu kan. Ya udah, semenjak itu gue repeat datang. Tak kenal maka tak sayang. Akhirnya setiap main di situ kan ketemu teman lama juga kan, Bobby Stadium sama Bobby Bos. Jadi oke deh, gue jadinya sering main di situ juga. By monthly, akhirnya lumayan cukup sering lah main di situ. Dan kalau gue main sana, bos, Bobby izin ya kalau gue main ke sini, gue nggak mau main sebentar ya, minimal mesti 3 jam. Oke, akhirnya setiap main ke stadium gue bisa ngerasa part of my home juga. Terus gue dapat appreciate dari crowdnya stadium, dari Bobby juga. Terus ya bisa sharing lah main sama mereka, jadi ya satu experience yang beda juga lah. Tapi bedanya klub Embassy or Stadium sama bedanya klub yang Echilo main itu bedanya apa? Hah? Klub gue yang gue main? Yang di mana nih? Nggak, lu kan nggak pernah main di sana kan? Siapa? Embassy or Nggak pernah, kalau Embassy nggak pernah. Iya. Embassy pernah, balcony atasnya. Di balcony ya? Masih Balcony, house ya? masih zaman house dulu. Masih house ya? Dulu gue belum techno banget, men. jadi kalau di Masih situ house. benar-benar kayak techno banget. No, enggak juga Enggak sih. sih. Kata Jadi- prok campur. Stadium Pro kan? Stadium Gue dulu, nggak pernah genrenya apa? Stadium. Stadium enggak, sorry. Embassy dulu. Nah, Embassy itu kan multi room kan. Jadi ada Embassy, balcony sama Wonder Bar. Dulu namanya CO2. Masih Embassy sama CO2. CO2. Pernah. Di parkiran itu kan? Iya, dulu namanya CO2 dan itu benar-benar yang khusus techno banget. Sama Tech Trance kan waktu itu RDPT juga jadi Iya. part of tim kita juga kan. Jadi kita mainnya cuma techno or Tech Trance, that's it. Nah, udah beriring waktu akhirnya ganti nama jadi Wonder Bar, akhirnya mulai tren berubah kan tuh, akhirnya di atas jadi house, big roomnya boleh sampai techno yang nggak terlalu banging, di bawahnya lebih ke progresif sama trance. Waktu itu akhirnya balkoni lebih ke housey-nya gitu. Jadi kita emang experience-nya ada multi room lah waktu itu. Lumayan lah, seru. Tapi di Bisa bagian pindah-pindah. Iya. bikin event itu kayaknya berexperience banget ya. Capek. Everyday kan soalnya masih zaman Fahmi dulu ya. Fahmi Setelah layer terakhir Fahmi. udah mau era-era terakhir tuh. Dulu Fahmi tuh itu siapa? Jadi dulu ada Ada. yang kerja di Embassy. Nah, Bukan jadi- Fahmi di Vietnam. Dia sempat. Another Fahmi. Ada cerita lain. Iya, jadi dulu tuh lo kalau mau masuk Embassy, lo harus keren. Kayaknya kebuka juga nih. Makin seru ngobrol. Dulu kalau ibaratnya kalau lo mau masuk Embassy itu tuh lo ibaratnya kan zaman dulu kan gue masih bilang gue masih kecil lah. Ibaratnya kan lo harus keren, men, lo baru bisa masuk Embassy gitu lo, men. Keren, cukup keren lah. Masih lu. Lu Dan- masuknya tuh pakai lift gitu kan? Oh enggak, Embassy enggak ngantri Kita depan, ngantri. antrian. Itu ya. Ngantri. Itu Ngantri gue depan. ngerasainnya kayak Itu super emang. club gitu kan ngantri. Kalau datang iya. klub tuh ngantrinya gila-gilaan. Ngantri, bro. Gila. Asli. Kayak mau nonton sirkus, ngantri beneran. Semalam itu kita kalau pas yang Embassy itu dari 2002 sampai 2056 tuh ya. Semalam itu checklist tuh gue kan selalu ngeliat ya. 2.500 average weekend. Wow. Shit man. Tapi kayaknya feeling gue ya, setelah kita zaman kita pulang dari kuliah, ini udah pulang dari luar, waktu kita balik ke Indonesia, kayaknya udah budaya clubbing kayaknya udah hilang deh. Tahun berapa tuh? 2014, 2014. 14. Nah itu udah lagi transisi Iya, lagi tuh. turun Iya, tuh. transisi. Gue ikut sih bang, sebenarnya bang. Maksudnya gue mau nanya jujur sih. Gue kehilangan, maksudnya kalau dulu itu kan, nih nyambung dari omongan Brian. Iya, iya. Gue tuh kehilangan dari dulu. Maksudnya kayak dulu kalau kayak ke Embassy, we're sexy gitu loh. Maksudnya kayak Oh, wah, keren nih. sih. Lo keren gitu loh mau ke Embassy. Itu Sin to be seen. scene to be seen gitu loh. Maksud gue kayak gue ngeliat perbedaannya zaman dulu. Itu jauh banget loh sama sekarang. Ya gue ngelihatnya satu ya. Kenapa pas era-era itu ya mungkin ada festival-festival lain gitu ya. Betul. Yang mungkin lebih ke musiknya yang lebih EDM pop komersial. Yang which is yang gampang dijual. Ya gue sih gak nyalain. Karena pada itu trennya emang lebih ke sana kan. Lebih yang lo dandan, lo siapa segala macam branded whatsoever. Jadi si benang merah clubbingnya tuh hilang gitu. Dan gue ngelihat kenapa mostly Jakarta dia
udah nggak ada yang klub hoppersnya gitu ya. Iya, dulu tuh bisa jumping dari sini ke sini. Iya, satu malam tuh kita bisa 3 klub, 4 4 klub. klub, men. Tapi kalau di zaman kita nggak ada kayak gitu. Ada nggak? Gue di luar dulu kayak gitu juga. Nggak di luar kayak gitu. Iya. Di sini nggak pernah. Nah, spiritnya itu yang nggak ada di Jakarta. Gitu, Jadi satu doang udah. ya mereka kadang-kadang misalnya udah nongkrong misalnya di Kemang gitu ya. Ya udah mereka cuman dari datang sampai habis pass Situ out aja. mungkin udah di situ aja. Nah. Kecuali mungkin ada segelintir orang lah 5%, 10% yang masih aktif dan itu bukan orang-orang yang anak-anak baru sekarang, masih yang kayak kita udah dibilang pemain lama gitu kan. Nah, jadi emang yang sekarang kita mesti kita pikirin, gue udah banyak ngobrol sama teman-teman media sama ikon-ikon lain yang masih aktif ya. Ayolah kita balikin lagi greget-greget mungkin gimmick-gimmick era-era Zaman dulu. glory days-nya kita gitu ya. Jadi mungkin cara promosinya balik lagi ke passing CD mix atau tape, Iya, gue flyers by print out lagi. Iya, print Terus out ada lagi. party-party yang istilahnya secret lah. Kayak di Bali kan kemarin kita walaupun COVID masih bisa jalan lah ya beberapa gitu yang oh ini ada party gini, lo masukin listing. Nanti pas hari H 2 jam sebelum gate open baru dikasih mapnya. Jadi maksud gue gimmick-gimmick itu tuh bisa lo kerjain juga, men gitu. Jadi maksud gue kita mesti mungkin orang-orang lihat, wah, gue mesti bikin party yang skala gede, enggak lah. Sekarang kita ini udah siklusnya kalau gue dari bicara scene-nya Jakarta dari 94 ini udah mau 3 dekade nih. Jadi kita mesti balik ke awalnya lagi siklusnya gitu. Kita mesti rebranded ulang. Maksudnya rebranded orang tuh rejoice, refresh. Gitu. Jadi mungkin Kayaknya worth it deh ke Bali ya. next kalau dia main kita jadi kita jadi dancernya. Iya di depan. Iya. Boleh Pak, jadi saya di atas stage ya. Kan suka Bangkok. Nah, turun gitu ya. Iya, itu hilang loh. Maksudnya kayak apa ya? Kayak dulu tuh kan kayak wah gue apa ya, momen-momen itu hilang banget, men. Dan I really expect it's back sih, bener-bener gue expect itu kembali sih. Kalau kayak kalian bilang tadi mungkin next Nusantara akan next step ke situ. Why not gitu? Kan bisa kita ini bisa saling support. Kita Betul, bisa setuju. expanding possibility kan gitu. Jadi maksud gue kayak dulu kita kan kalau udah setiap akhir bulan, wah kita ngambil Film Magazine just gue ada nggak di dalam foto di klub-klub highlightsnya? Iya dulu kayak gitu. Itu tuh udah nggak ada. Masuk Nah, ke maksud Facebook gue karena nggak foto gue di situ. kalau lo nggak masuk di situ kayaknya lo kurang banget deh gitu. Sebenarnya siapa dulu gitu. Jadi yang tadi gue bilang spotlightnya media tuh kurang sekarang. Facebook ada foto gue. karena udah on digital semua dan based on that nggak semuanya orang juga mau, misalnya kita bilang Nusantara nih punya newsletter segala, nggak semua orang juga mau ngelihat kan. Tapi kalau misalnya kita print out gitu yang kita mungkin nggak banyak tapi limited edition, kita mungkin bisa balikin greget-greget yang dulu lagi gitu loh. Ya mungkin nggak sebisa hype Kayak dulu. kali ya bro, tapi paling nggak kita ignite lagi tuh yang tadi yang udah mati gitu. Oke, boleh nanya kontroversi sedikit ya, Bang? Oke, go ahead. What's going on with embassy sih, Bang? Kalau dulu itu kan gue ngelihat, ini sorry ya, karena dulu itu gue ngelihat embassy itu kan sebagai role modelnya anak Jakarta dulu. Iya. A lot of good DJs coming to there. Joshua, Iya. banyak banget. Louis Vega, Carl Craig, you Kevin name it. Sanderson. You name it semua. Cilo. Belum. Kesho di balkoni. Dia masih di belakang ini dulu. What's going on sih bang? Maksudnya kayak kenapa ya? Justru sebenarnya gue pas mau reopening embassy itu jujur gue seneng karena kenapa? I expect more. Wah gila, Jakarta tuh elevate the scene lagi loh. Itu yang gue expect. Itu kan sebenarnya kan yang bisa bikin kita bersaing dengan negara-negara lain. Bisa dibilang salah satu contohnya misalnya kayak ini sharing sedikit kayak kemarin gue pergi, mereka bilang gue mau elevate klub gue di Hanoi. Itu temen gue bilang gue mau elevate klub gue supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain. Harusnya kan itu bisa jadi acuan salah satunya. Kenapa sih bang? Maksudnya lo kan dari part of Nah, yang terakhir ini gue bukannya gue mau
No, just kita ada. no disrespect anyone. Kita ini aja ya. Mungkin in term of business mereka ngelihat embassy back in the days yang waktu itu nggak bisa diimplement sekarang, which is kalau gue bilang possible gitu. Mungkin dari grup yang sekarang shareholder atau partner sekarang nggak ngelihat itu adalah satu agenda yang bagus mungkin dari sisi bisnis dia. Tapi kalau gue ngelihat mereka lebih aiming yang ke 25-35 nih ya mostly, dan mereka ngelihat orang-orang yang boleh dibilang spenders, jadi arrangement packagingnya tuh agak beda gitu. That's why mungkin mereka once a month atau by monthly mereka bikin yang kayak classic United, which is the real embassy, terus ada Wonderbar sound system. Jadi mungkin mereka akan balikin si era-era embassy itu melalui thematic party itu. Tapi kalau untuk daily programnya satu atau aiming main bisnisnya mungkin mereka nggak bisa seperti dulu itu. Walaupun gue sempat ngobrol sama teman-teman ya, gue sharingnya sebaiknya lo gini. Mungkin dengan policy yang mereka sekarang nggak bisa seperti itu. Tapi banyak banget teman-teman lama kita tuh, bang embassy kenapa begini? Gue bilang, wah gue udah nggak bisa komen banyak karena mungkin ya tadi gue bilang itu mungkin in term of business mereka nggak bisa seperti kayak embassy yang dulu gitu. Walaupun mereka tahu ya orang-orang lama expect yang sama gitu. Tapi kan sorry banget. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan kalau secara gue ngomong ya, maksudnya kayak apa ya? House bisa dibilang house itu sekarang itu kan part of the commercial. Maksudnya bisa dibilang kok bisa-bisanya mereka sampai tidak melihat itu, karena kan house itu kan part of commercial sekarang. House itu udah become house and techno itu oke lah bisa dibilang udah become udah salah satu jadi main course-nya elektronik sekarang. Gue jawabnya simple aja. House is a feeling. Mungkin ya sekarang nggak punya feel ke sana. Bener. Simple kan? Jadi based on that kita nggak usah ngomong tadi kemarin. Jadi mungkin jadi yang seperti itu kan. Jadi kalau emang lo mau ngerjain sesuatu, lo nggak inline sama apa yang benar. mau itu, jadi nggak bisa. Susah. Seperti kayak mungkin orang lain bisa, gue mau main techno, gue mau producing techno, tapi tweak dia nggak dapet. Kayak Ichilo ini kan gue kasih jempol 4 men. Bukan 5. Ya bener dia gue ngikutin lah. 4 jempol ya. 4 jempol sama kaki 2. Soundnya udah gue bilang udah perfect lah. Iya, mau dari hard techno, banging techno sama yang techno groovy dia dapet. Gitu. Jadi oke. Thank you so much. Tapi actually lo emang recognize banget ya sekarang di senior-senior juga. Nggak, kalau gue sih tetap gini loh. Kalau orang bilang itu kan si history of the Indonesian techno scene itu atau electronic scene itu kan bukan beda sama di Amerika. Kalau di Amerika itu kan starting dari produser. Tapi kalau di sini itu starting dari movement. Karena kita itu jadi beda. Jadi I still respect the old generation, whatever it is. Maksudnya movement itu benar-benar dari cara, following the crowd ya. Iya, dari movement. Jadi I still respect them. Jadi kalau gue suka bete kalau ada anak baru yang, itu siapa? Lo, you have to respect, you have to learn your roots lo. Apapun itu you have to learn your roots. Jadi dari situ tuh lo bisa hargain siapapun. Itu sih kalau dari gue. Ya nomor 1 attitude lah. Betul. Iya, Nomor 1. Musik tuh tentang attitude sih sebenarnya. Banget. Alright man. Oke. We go to break. Kita break dulu. Mungkin yang mau tahu tentang Bang Remy bisa langsung ke ada YouTube-nya? Ada YouTube Remy Irwan, IG-nya Remy Irwan, Siap. Mixcloud, Soundcloud Remy Irwan. Terus kalau di Beatport juga udah ada Remy Irwan. Gue baru sekalian, gue baru rilis kemarin di Salah Records single Dead Groove. Oke. Join di Salah Records. Boleh ditaruh sini ntar. Ya. Di sini ya. Iya, siap. Oke. Check it out. Don't forget to subscribe and like. We will be back soon after the break. Yes. More beer please.
Oke, welcome back guys to NSC Talk. Oke, sekarang Bang, Yes. gue mau ngelempar 2 pertanyaan, lo pilih salah satu. Dikit banget. Ngeri ini mules nih. 4 pertanyaan. 5 kan 5 jempol. Oh iya. Dia kasih dulu 5 4 jempol. jempol, 4. 5 sama 5. 5 jempol. Kalau udah gila ada 5 itu. Udah gila dari Oke. Gue lempar ya. Iya. Kan kalau anak dulu itu kan mereka kan tergila-gila sama prop nih. John Dick with Sasha atau Derek May, pilih salah satu. John Dick with Sasha satu paket atau Derek May, pilih salah satu. Kalau dengan influence gue sekarang ya gue pasti pilihnya Derek May lah. Oke. Reason? Reason ya karena emang gue ngerasa bahwa gue connect sama dia walaupun gue juga ngikutin si Sasha Dickwit, tapi kalau gue mesti milih ya si Derek May ini. Dan gue tahun 2003 apa 2004 ya gue nge-hosting dia tuh di Jakarta sama Bali. He's very nice guy. Oke. Seru banget. Oke, sekarang pertanyaan gue. Master at Work or Dani Tenaglia? Dani Tenaglia. Kenapa? Wah dia sih rootsnya underground house ya gue bilang. Jadi dia termasuk pelopornya zamannya New York ya. Juniors Tunnel zamannya Club Tunnel itu. Jadi dia Tunnel. sama Junior Vasquez itu barengan lah. Jadi party-partinya era-era house tuh dia sama Junior Vasquez. Jadi gue pilihnya pasti Dani Tenaglia. Oke. Compare to Mao. Ketiga, Detroit or Berlin? Waduh. Kalau roots sih tetap Detroit ya. Detroit for sure. Detroit for sure. Detroit for sure. Iya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir deh. Baru Hoki. 5. 5. Yang 5 ini apa nih? 5. 2 lagi. Hoki atau Riri? Habis dari Vietnam jadi. Kalau secara musik gue pilih Hogi. Secara musik Produksi pilih Hoki. musiknya gue pilih Hogi. Iya. Secara musik dan Iya, segala dan- macam. Dan bukan apa ya, karena gue juga kenal Hogi duluan gitu ya. Di era-eranya transisi mereka baru balik dari SF. Main di B1 terus kita kenal. Mereka bikin project Parkit. Dan mereka juga pertama juga mereka jual record store di Jakarta Selatan. Oh iya, Jadi betul. Iya, iya, gue lebih betul, banyak. Oh mereka sempat main Mereka di jualan record pertama. Main di mereka. B1 juga. Ya, awal-awalnya mereka sempat main di B1 gitu. Oke. Kayak Rituan kayak gak pernah ditanya ya. Rituan Ji. Rituan Ji. Itu next era itu. Tapi kenal kan Ridwan Ji? Kenal lah. Kenal. Oke. Arjun Fagale or Ken Ishii? Kenichi for sure man. Kenichi for Tapi gue temenan sama Arjun. Lo juga kan. Kalau nanya itu gue pasti jawabnya Kenichi. Kenichi man. Kenichi ya. Iya. Oke. For sure. Oke, good, all good dari gue. Iya. Habis itu sebelum kita ada satu sesi itu lu Dengerin Spotify. Dengerin ya, Spotify. dengan Spotify kan. Habis itu kita mau tahu biar kita bisa share to our Oh. tinggal ke Oh gitu ya. Oke wait. Wah lagu gue nggak bener ya. Lagu melo ya. Reason. Jadi your top playlist lah. Untung itu cim-cim Iya. Oh gini ya. Ini. Your top playlist. Oke. Kita bisa ke recent playlist. Sakit itu. Mana sih? Agak lama nih. Oh. Recent play. Nah, maksud di sini tuh bisa lu kasih lihat tuh. Jadi biar listener kita tuh tahu Nomor 1 apa? Remy itu nomor 2 apa? denger musik apa sekarang. Oh, gitu ya. Ceritain Pak. Coba nih. Ceritain. Gue sih kalau kayak tadi gitu, gue sih selalu open mind sama dengerin musik apapun gitu. Kadang-kadang itu juga sebagai Of course, iya. pemberdayaan sama knowledge kita untuk Iya, nantinya gitu. Karena yang sekarang ini kalaupun kita nggak dengerin yang tren sekarang, susah juga gitu. Iya, Bukannya berarti kita mesti turun atau naik, enggak. Tapi kita mesti adjustment sesuai dengan akhirnya dengan apa yang kita absorb dari tren sekarang, kita kulik dengan versi kita bisa deliver apa yang jadi set kita buat Kasih orang. 10. Yang pertama, Yang top 5 lah. Top 5. Hati-hati Top Pak, five. tangannya Pak. Hati-hati tangannya, Pak. Iya, tangan kiri aja Pak. Tangan kanannya Pak. Oke. Tolong di screenshot. Di screenshot ya oke. Yang pertama ini Lala Blanca, song by Made in TLV. Ya.
Terus wait yang kedua mana ya? Wait, ini error nih screen gua. Yang kedua Time to Cry. Ini random banget nih. Jadi gue lagi cari akhirnya ketekan. Time to cry. Time to Time to cry. Cry gue. Jadi setelah yoga. Setelah yoga. Udah kan? Oke, Apanya? 5 ya, mesti 5 ya. Ini random juga nih. Gue dengerin. NCT also. Hah? Ada Cilo nggak, Pak? Dari situ. Tapi kenapa banyak yang lagi denger lagu-lagu kayak gini? Kadang-kadang kita kayak DJ atau produce kayak gue tiap hari tuh gue malah lebih seneng denger Capek. di Page Mode, gue masih dengerin Rush, gue masih dengerin Toto, gue masih dengerin Pink Floyd. Jadi kadang-kadang malah gue dengerin jazz. playlistnya Spotify anak gue. Kadang-kadang gue cuma pengen Jadi refresh aja. nggak mau mikir aja gitu. Iya. Capek men. Gitu, Ternyata. sad song. Sad song. Kenapa tadi moodnya kayak ada setnya? Iya. Gue kadang-kadang yang gue buka tuh gue juga pengen tahu apa sih yang jadi yang orang bisa likes banyak banget, terus musik lagunya seperti apa. Paling gue denger 2-3 lagu udah deh. Paling nggak begitu orang ngobrol gue nggak ketinggalan cerita gitu. Jadi ya pengetahuan juga sih buat gue gitu. Yang terakhir extremely sad song Ugly Cry itu. Extremely sad song. Iya. Ini semua sedih, Pak. Ternyata cuma di luar doang happy. Tapi dalamnya sad semua. Abang-abang banget gitu. Gue screenshot. Gila. Kayaknya ini playlist yang paling jelek banget nih. Abang banget reason plate. Gitu deh. Oke. Thank you banget, Bang. Ya thank you Udah, NST. Thank you banget. Aduh, Thank you seru guys banget. ngobrol-ngobrolnya. Share banget. Seru. Thank you. Udah Thank you, senang banget, Remy. udah senang Banyak banget bisa mampir di sini. Thank you guys, thank you guys, thank you guys. Yes. Mungkin ada gig ke depan yang mau Event atau Next, Bali maybe di iya, next gig ini gue tanggal 1 ada main di Key Lounge. Jadi gue main buat anak-anak klasik gue. Lawannya apa? Key Lounge. Key Lounge di Sultan. Habis itu nextnya tanggal 8 gue main di Botanica sini di Asta. Habis itu tanggal 9 Juninya gue di Warehouse sama Riri. Bali. Di Bali. Tanggal 10-nya gue main di Mari Beach. Alright. Sunset. Guys, that you heard that dari Remy. Masih eksis Yes. sampai sekarang. Catch me grooving guys. Kalau mau nonton, kalau mau party, don't forget to follow Instagramnya dia. Habis itu plus jangan lupa untuk subscribe untuk channel NST. Yes. Thank you for listening. Thank you for watching. We'll see you guys next week. Peace out. Yeah, peace out. Bye. Thank you Bang ya. Thank you man. Thank you man. Seru banget. Thank you guys.